Waktu nggak kuat puasa, akhirnya aku bilang ke mamaku, "Mah, aku nggak kuat puasa tapi diem aja ya," gitu. Untungnya mamaku juga ngebelain. Udah nggak apa-apa tapi jangan ketahuan orang. Itu contoh yang, tapi itu jangan dicontoh ya. Terus kadang-kadang kalau misalnya karena haus waktu puasa itu pas wudhu, Iya. air wudhunya aku minum. Minum. Wow. Tapi itu jangan ditiru ya. Oke, Kalau oke. ditiru. Kalau bola itu dari kecil, dari SD om udah suka sama Manchester United. Kamu suka nggak MU? Aku sukanya Man City. Waduh. Serius. Rival kita. Jadi buat adik-adik, kalau dapat kesempatan seperti ini, nggak semua anak-anak bisa mendapat kesempatan seperti ini loh. Kalian ada di acara di Ceria Anak Indonesia itu keren banget. Halo Detikers, selamat datang di Ceria Anak Indonesia. Di sesi host cilik tokoh besar. Yeay! Perkenalkan, nama saya Devania Prinsela. Saya umurnya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Elia. Saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Aira Afla Farisa. Umur saya 10 tahun. Perkenalan, nama saya Jose Christian Steja. Umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Senandung Cinta. Umur saya 11 tahun. Hobi saya bermain piano. Perkenalkan, nama saya Om Rian. Umur saya 17 tahun. Saat ini kita sudah bersama Om Rian selaku vokalis band Dimasi. Yeay! Selamat sore Om. Halo, sore. Apa nih kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izin kami host cilik mau bertanya dengan Om Rian. Boleh dong. Yeay. Boleh dong. Halo Karian, Ya. apa kabarnya hari ini? Baik dong. Karian, sejak kecil memang sudah suka musik ya? Suka banget. Jadi waktu Om Rian itu masih TK, Om Rian tuh emang udah sering didengerin lagu-lagu sama papa dan mamanya Om Rian. Terus Oh, iya. waktu umur kalau nggak salah kelas 2 SD, berarti umur berapa itu ya? Umur 8 tahun kalau nggak salah ya. 8 tahun itu waktu Om ulang tahun, saat itu waktu itu umur 8 tahun tuh minta hadiahnya tuh albumnya Mariah Carey. Wow. Tahu nggak, pernah dengar nggak Mariah Carey? Nah aku tuh minta hadiah sama mama dan papa aku tuh dulu albumnya Mariah Carey yang ada lagu Hero gitu. Itu aku inget banget tuh zaman itu gitu. Oh gitu. Keren banget. Waktu kecil Nah. Karian cita-citanya sama hobinya apa nih? Aku jadi senang ya dia panggilnya Kak Rian. Jadi lebih mudah jadinya. Dipanggil Kak Rian. Tadi ada yang manggil Om, ada yang manggil Kak. Apa gitu tadi? Hobinya? Iya, hobi dan sama cita-cita. Oke, kalau hobi dulu aku tuh sukanya sepak bola, main bola. Terus cita-citanya dulu Oke. ada 2. Apa aja tuh? 3. Ada jadi insinyur, Ya. jadi pemain bola, sama jadi pemain musik. Wow. Keren banget. Tapi yang kesampaian malah jadi musisi. Pemain bola gagal, insinyur kayaknya nggak mungkin. Akhirnya jadi musisi. Iya. Gitu. Iya. Keren banget. Apa yang menginspirasi Om Rian pertama kali untuk membuat grup band? Oke, dulu itu SMP tuh Om Rian udah punya band sebenarnya. Waktu itu udah jadi vokalis, sudah bikin lagu juga. Terus bandnya bubar. Akhirnya Om Rian bentuk band baru lagi, namanya Massive. Itu waktu itu Om Rian masih SMA kelas 1. Dan alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Jadi personelnya di Massive itu masih sama dari waktu Om Rian masih SMA. Jadi kita sekarang sudah berusia 23 tahun. Wow, keren Gitu. banget. Om, apa Ya. kebiasaan Om sebelum bernyanyi yang fans The Massive belum tahu? Oke, kebiasaan ya. Yang pasti aku tuh selalu megang tumbler dan isinya itu air putih hangat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya aku itu kalau mau manggung tidur dulu. Fungsinya buat apa Om? Biar lebih fresh, biar kita ngecharge lagi tenaganya, karena
biasanya tuh kalau misalnya aku mau manggung di misalnya nanti malam manggung jam 9 gitu ya. Biasanya aku tuh tidur 1 jam atau 2 jam dulu biar lebih tenaganya bisa balik lagi gitu. Terus habis itu mandi, udah segar baru siap-siap manggung. Oh gitu. Sama berdoa itu yang penting. Iya sih. Itu yang penting berdoa. Oke. Karian, Yes. Jose kan juga pencipta lagu. Jose mau tanya nih, Ya. Karian pertama kali keren kamu bikin bikin lagu, rasanya gimana sih? Kamu tuh umur berapa sekarang? Aku umur 10. Udah bikin lagu? Udah. Wow. Wah, keren. Omrian Keren. gak kepikiran tuh Omrian bikin 10, umur 10 tahun bikin lagu dulu. Omrian tuh bikin lagu pertama kali waktu masih SMP. Oh. Jadi waktu itu berarti umurnya mungkin 15 tahun ya. 15 tahun Omrian udah bikin lagu. Ya lagunya masih ya aneh lah. Pokoknya liriknya menurut aku aneh gitu ya. Maksudnya kayak nggak banget gitu. Tapi pastinya dengan kita bisa memiliki kemampuan bikin lagu harus terus diasah. Harus terus diasah. Dan kamu Jose jangan berhenti ya bikin lagu ya. Karena itu nggak semua anak bisa punya kemampuan bikin lagu. Siapa tahu nanti kamu bisa sebesar kalau pencipta lagu yang handal tuh kalau di Indonesia ada Yovie Widianto, ada Om siapa lagi ya, Om Ahmad Dhani juga bagus banget. Terus Tante Melly Guslau. So ada Om Rian Demasif juga keren tuh lagu-lagunya. Iya. Itu keren banget tuh. Kakak, kalau mau tahu judul lagunya apa ya? Yang mana? Yang pertama kali? Iya. Ini sebenarnya boleh ceritain nggak ya? Jadi Boleh. jadi kan zaman cinta monyet ya. Tapi kalian nggak boleh cinta-cintaan dulu. Oke. Belajar dulu yang benar. Oke. Dulu kan pertama kali bikin lagu tuh judulnya Yang Pertama. Karena waktu itu entah kenapa ya Om Rian naksir lah sama temen gitu ya. Terus akhirnya bikin lagu itu gitu. Oh, Tes gitu SMP. ya, Kak. Keren banget, Kak. Next ya. Ya. Kalau ada anak-anak yang ingin belajar musik, tips pertama dari Om Rian apa? Oke, kalau mau belajar musik yang pertama adalah kamu sukanya apa dulu? Misalnya suka nyanyi, suka gitar, suka piano. Nah itu biasanya kalau emang kamu mau belajar piano bisa belajar sendiri juga bisa. Ya. Lewat tutorial sekarang kan udah ada YouTube dan lain-lain ya. Atau kamu emang les piano misalnya. Kalau misalnya vokal juga sama. Yang penting kalau suka musik itu jangan cuma nyobanya tuh setengah-setengah. Kalau aku selalu bilang ke anak-anakku juga, Om Rian kan punya anak 2. Yang pertama umur 14 tahun, yang kedua umur 8 tahun. Dan aku selalu bilang sama anak-anaknya Om tuh, kamu kalau suka sesuatu harus sungguh-sungguh, harus serius. Jadi jangan cuma main-main aja. Jadi kalau misalnya kamu suka musik, ya dalamin musik, cintai apa yang kamu suka. Jadi kamu harus, kalau misalnya kamu suka sesuatu, harus mencintai apa yang kamu suka itu. Jadi ketika kamu nanti misalnya latihan nyanyi, les piano itu tidak ada beban. Jadi kamunya happy belajarnya. Karena kalau buat Om tuh musik itu seperti apa ya, kayak buat healing. Jadi kalau Om tuh kalau lagi misalnya lagi banyak pikiran gitu ya, justru ketika main musik itu malah jadi tenang, jadi relax, jadi kayak rilis apa yang ada, maksudnya kayak pikiran-pikiran yang tadinya mengganggu tuh jadi plong lagi gitu. Gitu kira-kira. Jadi intinya kalau kalian suka musik ya bener-bener dalemin, cintai musik itu. Jadi kayak harus serius, karena anak-anak yang suka musik itu pasti cerdas. Karena anak-anak Om juga gitu. Oke. Apa aja sih kenangan masa kecil yang kakak nggak bisa lupain? Misalnya kayak sama Ya. teman di sekolah atau sama orang tua kakak? Yang nggak bisa dilupain waktu kecil ya berarti ya? Iya. Apa ya? Mungkin waktu ini kali ya. Aku kan dulu di Jogja. Iya. Di Jogja itu zamannya Om itu kan kalau pas Ramadan gitu ya, pas puasa itu masih pakai obor gitu ya. Oh, Masih pakai obor, keliling di kampung di Jogja. Terus namanya anak kecil dulu kan, tapi ini jangan ditiru juga. Waktu nggak kuat puasa, akhirnya aku bilang ke mamaku, "Mah, aku nggak kuat puasa tapi diem aja ya," gitu.
Untungnya mamaku juga ngebelain. Udah nggak apa-apa tapi jangan ketahuan orang. Itu contoh yang tapi itu jangan dicontoh ya. Oke. Itu jadi tapi itulah hal-hal yang dulu pernah aku lakuin gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya karena haus waktu puasa itu pas wudhu, Iya. air wudhunya aku minum. Diminum. Oh. Tapi itu jangan ditiru ya. Oke, Jangan oke. ditiru ya. Itu Oke. waktu Om Rian masih kecil. Masih belum kuat ya? Masih kecil banget waktu itu. Yo. Selain ngeband, Om suka main bola nggak? Suka banget. Makanya dulu kan Om tuh punya cita-cita antara insinyur, pemain bola sama jadi pemain musik. Kalau bola itu dari kecil, dari SD Om udah suka sama Manchester United. Kamu suka nggak MU? Aku sukanya Man City. Waduh. Serius. Rival kita. City itu kan jagonya baru sekarang. Manchester United legend. MU tuh dari Om Rian masih kecil udah keren. Kamu jadi fans MU aja. Ya? Enggak. Kamu suka siapa kalau di City? Sukanya Erling Haaland. Kevin De Bruyne. Oke, tapi kan dia udah pindah. Udah. Tapi kalau yang masih ada sih Siapa? Erling Haaland. Ya Haaland lagi keren ya. Iya. Itu harusnya ke MU tuh dia sebenarnya. Awalnya dia ditemukan di scouting sama Ole Gunnar Solskjaer itu salah satu legend di MU pernah jadi pelatih MU juga. Terus MU tuh pernah ditawarin cuma murah banget cuma 4 juta pound sterling kalau nggak salah. Tapi sama MU nggak diambil. Oh. Akhirnya Erling Haaland pindah ke City karena bapaknya kan Pemain legend City. Ya. dan dia pernah punya dendam sama pemain MU namanya Roy Keane. Kamu tahu ya? Tahu. Iya yang sampai patah. Nggak bisa main lagi ya. Yang sampai patah. Jose tahu nih, keren. Pas lagi derby. Pas lagi itu terus abis itu kan si Roy Keane bilang apa you get up gitu kan. Ya jadi, Jose tahu nih, keren. Sejarah MU lawan City dulu. Bapaknya Haaland itu pernah dipatahin tulangnya sama Roy Keane. Makanya dia ada dendam pribadi lah sama MU. Gitu. Gitu. Makasih Om. Karian, boleh tahu Yes. gak dari semua lagu The Massive, lagu mana yang paling berkesan menurut Karian? Oke, buat Om Rian itu, Om atau Kak nih? Om atau Kak? Om. Bebas ya? Om deh Om. Bebas lah. Bebas, karena anaknya Om seumur kamu, jadi manggilnya Om aja. Kalau ngomongin lagu ya, buat Om itu lagu tuh seperti anaknya Om sendiri. Jadi kalau kamu nanya lagu mana yang paling Om suka, The Massive, Iya. ya semua suka karena alhamdulillah hampir semua lagu The Massive itu Om yang buat. Oh Jadi gitu. setiap lagu tuh punya ceritanya masing-masing, punya historinya masing-masing, punya ada apa ya, seperti mungkin bisa dibilang punya nyawanya masing-masing Oh. gitu. Jadi Tapi Om nggak bisa milih cerita mana yang paling relate banget dalam apa cerita yang paling relate dalam yang relate kehidupan? hari ini mungkin ya. Yang Ha-ha. oke. Mungkin yang selalu relate itu sekarang Jangan Menyerah. Ya, karena lagu Jangan Menyerah itu buat Om selalu relate dalam situasi apapun, dalam hal apapun, di era Iya, di iya. era apapun. Karena Oh. dalam hidup itu kita harus bisa terus bersyukur apapun kondisi kita, tapi kita juga harus terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi buat adik-adik, oke. kalau dapat kesempatan seperti ini, nggak semua anak-anak bisa mendapat kesempatan seperti ini loh. Kalian ada di acara di Ceria Anak Indonesia itu keren banget. Jadi kalian harus bersyukur, dan kalau nanti dapat kesempatan lagi harus kasih yang terbaik, harus fokus, harus bikin bangga orang tua kalian, gitu. Iya. Oke, makasih ya Karian. Oke. Karian, kalau Karian lagi susah cari inspirasi, biasanya Karian ngapain biar bisa dapat inspirasi untuk buat lagu gitu? Oke, Om Rian tuh alhamdulillahnya bisa apa ya, dapat anugerah dari Tuhan. Itu bisa bikin lagu cepat. Nah, kenapa Om Rian bisa bikin lagu cepat dan bisa terus berkarya terus? Karena Om Rian nggak pernah berhenti mencari referensi musik. Om Rian suka banget nonton konser. Kemarin Om Rian baru rekaman di London. Kita The Massive sedang persiapan untuk album terbaru, dan semuanya lagunya in English nantinya.
Dan kemarin waktu di London itu Om Rian rekaman di Abbey Road Studio. Om Rian diproduserin sama produsernya Coldplay di album ketiga. Nah, kerja sama-sama namanya Danton Sapel. Jadi Om Rian juga banyak belajar dari produser-produser dunia. Disitulah Om Rian juga dapat inspirasi. Terus di sela-sela rekaman, Om Rian itu nonton konser. Nah kemarin Om Rian sempat nyempetin nonton konsernya Olivia Dean, konsernya Harry Styles, gitu. Jadi disitulah Om Rian dapat inspirasi untuk wah keren nih musiknya kalau kayak gini keren gitu. Terus wah kalau di panggung wah keren banget nih kalau konsepnya seperti ini. Jadi terus belajar, dengerin musik yang banyak, explore. Kan sekarang kan udah ada streaming platform ya, Spotify dan lain-lain. Jadi kan kamu pasti biasanya ada rekomendasi tuh. Ada similar artisnya siapa gitu ya. Iya. Misalnya kamu habis dengerin Harry Styles misalnya gitu. Pasti kan ada yang memang artis yang hampir mirip-mirip kayak Harry Styles. Nah, itu kamu dengerin. Jadi kamu bisa explore terus. Pokoknya cari sesuatu yang memang kamu belum tahu. Misalnya kan sekarang udah gampang, ada ChatGPT, ada Google dan lain-lain. Kamu bisa mencari dengan informasi dengan mudah gitu. Jadi misalnya kira-kira musik yang keren buat anak seumur aku apa ya? Gitu yang keren misalnya gitu. Kamu bisa nanya. Jadi kamu sebenarnya kalian bersyukur karena udah hidup di era sekarang. Kalau dulu Om Rian untuk mendapatkan referensi musik itu harus ke toko kaset dulu, ke toko kaset yang bekas-bekas dulu ada di Taman Puring namanya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Jadi perjuangan itu luar biasa kalau zaman dulu. Nah sekarang kamu diberikan kemudahan, harusnya bisa lebih pintar lagi daripada Om Rian atau musisi-musisi yang lain. Gitu. Karian, boleh spill gak nama new albumnya? New albumnya aku belum bisa spill karena masih confidential. Tapi kalau first singlenya sudah bisa kalian dengar di Spotify atau di YouTube. Judul lagunya On Our Own. Nanti kamu dengerin ya. Itu juga modelnya ada anak-anak kecil tuh. Nanti kamu lihat aja di music videonya The Massive On Our Own. Ya. Terakhir, pernah nggak sih kalian gugup pas tampil di atas panggung? Gugup itu manusiawi. Justru pasti mau itu pengalaman udah lama atau pasti ada rasa-rasa gugup itu. Nah, itulah yang dinamakan manusia. Dan itu AI nggak punya tuh kayak seperti itu. Makanya Om selalu bilang ke adik-adik, ke teman-teman bahwa kita boleh menggunakan AI, tapi tetap harus dengan rasa kita. Kita harus kasih nyawa dari kemampuan kita juga. Misalnya kalian bikin musik pakai AI gitu ya. Tapi jangan semua AI. Kalian juga harus combine dengan misalnya dengan ide-ide kalian juga. Jadi biar ada nyawanya gitu. Karena kita tahu kan sekarang udah sangat canggih ya. Teknologi sudah canggih banget. Jadi tetap jangan lupa untuk ngasih nyawa dengan kemampuan kalian, dengan otak kalian, dengan rasa kalian, dengan apa yang ada dalam diri kalian gitu. Oke. Karian, aku suka banget sama semua lagu di Massive. Oh iya? Serius? Apalagi lagu yang Jangan Menyerah. Terima kasih. Boleh ceritain sedikit gak tentang lagu ini? Oke. Jangan Menyerah ini punya cerita yang cukup personal buat Om Rian. Jadi waktu itu tahun 2008 tuh The Massive tuh lagi dapat cobaan sebenarnya. Jadi intinya kita sedang ada masalah dengan manajemen yang lama. Terus kita itu nggak punya uang. Jadi waktu itu The Massive tuh lagi terkenal banget album pertama yang ada lagu Cinta Ini Membunuhku. Pernah denger ya? Tahu. Iya. Kamu tahu? Kalian tahu Cinta Ini Membunuhku? Tahu. Terus jadi waktu itu tuh lagu itu tuh sangat hits banget, tapi Om Rian tuh nggak punya uang. Nah pada satu ketika Om Rian dan teman-teman The Massive yang lain tuh manggung di acara amal di depan anak-anak pengidap kanker di Rumah Sakit Darmais waktu itu. Nah di situ ada satu anak umur 12 tahun itu ternyata hafal semua lagu The Massive. Dan dia itu kondisinya sudah diamputasi dan kankernya stadium 4. Dan dokter bilang katanya 4 bulan lagi meninggal.
Ya. umurnya nggak lama. Terus tapi ya, Om Rian lihat tuh dia tuh lebih semangat daripada orang-orang yang sehat saat itu. Akhirnya pas pulang nyampe rumah, Om Rian ngambil gitar terus teringat mukanya si anak itu. Om Rian ngerasa, oh ternyata masalahnya Om Rian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan anak itu yang berat banget kan. Dia cancer, dia sakit, tapi anak ini masih bisa menikmati hidupnya, masih bisa lebih semangat dari orang-orang yang sehat. Dan Om Rian ngerasa kayak ditampar. Ternyata masih ada orang yang lebih berat dari Om Rian, tapi dia masih tetap bisa bersyukur. Habis itu Om Rian langsung bikin liriknya, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Disitulah liriknya mengalir dengan sangat smooth. Bener-bener mungkin cuma 5 menit Om Rian bikin lagunya. Dan jadilah lagu Jangan Menyerah. Dan Om Rian bilang ke anak itu bahwa lagu ini tercipta karena anak itu namanya Restu. Dan Restu baru meninggal di tahun 2020. Jadi 2008 Om Rian ketemu, waktu itu sudah divonis 4 bulan lagi meninggal, tapi baru meninggal 12 tahun kemudian. Jadi setiap dia kemo saat itu, dia selalu mendengarkan lagu Jangan Menyerah untuk biar semangat gitu. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang diberikan kesehatan, diberikan lengkap tubuhnya, bisa sehat, bisa lari-lari, jadi harus bersyukur, harus bikin sesuatu yang positif, bikin bangga orang tua, nurut apa kata orang tua, itu yang penting. Dan jangan lupa untuk kalau mau pergi sekolah, mau ngapa-ngapain, cium tangan ibu, itu yang penting. Dan orang tua, bapak dan ibu. Oke. Om, kenapa Om Rian sering mengikuti festival musik? Oke, zaman dulu itu namanya band competition. Jadi waktu itu, waktu SMA, kalau kita ikut festival band, itu kan dapat hadiah. Waktu itu hadiahnya tuh, kalau juara 1 5 juta, 10 juta zaman itu ya. Jadi Om Rian itu dan teman-teman memang waktu itu, karena memang kita nggak mau ngerepotin orang tua, dia biar dapat jajan lebih, akhirnya kita ikut band competition, ikut festival. Tapi waktu itu kan Om Rian kan nggak punya uang. Iya. Kalau minta orang tua nanti takut ngerepotin. Akhirnya biasanya Om Rian minjem temen dulu. Nah karena minjem temen, kan mau nggak mau harus menang biar bisa balikin uangnya. Disitulah Om Rian dan teman-teman tuh latihan keras. Jadi latihannya The Massive itu hampir setiap hari. Kita setiap hari latihan berjam-jam. Biar apa? Biar pas festival band, pas lagi mulai festival, Itu menang. kita bisa tampil bagus dan juara. Dan di situ akhirnya mentalnya The Massive itu teruji. Jadi kalau misalnya ada lomba-lomba, ikut aja. Menang kalah yang penting ikut. Karena yang penting tuh kita melatih mental kita gitu. Jadi nantinya kalau misalnya kalian rutin ikut lomba, apapun itu ya, lomba nyanyi, lomba modeling, lomba apapun, kalau kalian rutin ikutan, pasti akan ada waktu juara. Karena kalian pasti akan tahu, oh kalau mau menang tuh harus begini gitu. Jadi pesan Om untuk melatih mental kalian, kalau ada lomba-lomba ikut aja. Jadi nggak usah mikirin menang atau kalah, yang penting kamu kasih yang terbaik gitu. Oh, gitu. Sama-sama. Oke. Menurut Om, kalau Om nggak bisa jadi penyanyi, Om bisa jadi apa? Apa ya? Mungkin pemain bola mungkin. Mungkin ya. Oke. Kalau nggak main bola apa ya? Nggak ada pilihan lain kayaknya, cuma itu doang. Aku cuma bisa musik sama main bola aja udah kayaknya. Oke. Kalau Jose tampil rasanya deg-degan banget. Kalian waktu pertama kali nyanyi di depan banyak orang deg-degan gak sih? Wah. Bisanya gimana pasti. cara ngatasinnya? Pasti deg-degan itu hal yang sangat wajar. Apalagi kalau kita baru pertama kali manggung ya. Tapi biasanya Om Rian itu selalu mencari referensi. Kalau zaman dulu kan biasanya aku
Om Rian tuh nonton DVD konser, bisa ya apa kayak CD konser gitu. Ya, DVD ya, iya. DVD konser. Om lihat tuh misalnya yang misalnya Om Rian lihat Queen misalnya gitu ya. Freddie Mercury gitu. Ya. Nah, jadi Om Rian biasanya mengambil energinya Freddie Mercury gitu. Biar ketika manggung bisa menguasai panggung. Tapi kalau deg-degan tuh biasa. Tapi ketika biasanya kalau udah nyanyi terus penontonnya seru, kita bisa lupa tuh. Bisa lebih enjoy gitu. Wah, 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 tidak terasa sesi ngobrol host cilik tokoh besar bareng Karian The Massive selesai nih di Techers. Oke. Terima kasih Om untuk waktunya untuk ngobrol bareng kami para host cilik. Sama-sama. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih ya. Dan untuk The Techers, ikutin terus ceria anak Indonesia ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya